musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi sungguh istimewa. Indonesia kembali mendapat kuota penuh 221.000 jemaah ditambah 8.000 kuota tambahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 61.000 atau 30% jemaah yang berangkat masuk dalam kategori lanjut usia atau lansia. Ini adalah jumlah jemaah lansia terbesar sepanjang penyelenggaraan ibadah haji. Dari yang biasanya pada kisaran 20 sampai 30 ribu lansia. Karena itu, sejak awal, pemerintah pun mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Selamat jalan ya, sehat semua, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Pokoknya kalau ada apa-apa jangan segan-segan ngomong ke petugas. Ya, butuh apa ngomong ke petugas. Petugas haji sudah kita siapkan. Kalau petugas hajinya nggak mau membantu Bapak Ibu sekalian, laporkan ke saya. Ya, kita pulangkan nanti. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Sejumlah upaya dilakukan. Kementerian Agama menyebutnya sebagai 9 ikhtiar mewujudkan haji ramah lansia. Tahun ini adalah pelaksanaan pelayanan haji yang dikhususkan, ya, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji lansia atau kalau istilahnya Pak Dirjen itu ramah lansia. Pertama, pelibatan ahli geriatri. Ini juga pertama kali dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Layanan ramah lansia disiapkan bahkan sejak dari embarkasi. Ada antrian khusus lansia, sarana transportasi ramah lansia, hingga petugas yang sigap membantu para jemaah selama di asrama haji. Kedua, manasik haji ramah lansia. Berbeda dari biasanya, manasik haji diberikan dengan memperhatikan kebutuhan jemaah lansia. Panduan diterbitkan untuk memberi pilihan kemudahan bagi jemaah haji dalam menjalankan ibadahnya. Ketiga, setibanya di Tanah Suci, jemaah dilayani dengan sarana transportasi ramah lansia. Bus sholawat yang mengantar jemaah haji dari hotel ke Masjidil Haram pergi pulang mudah diakses dan dilengkapi akses ramah lansia serta disabilitas. Keempat, penyiapan akomodasi ramah lansia. Ini termasuk penyediaan ruang tunggu khusus serta skema penempatan jemaah yang lebih ramah lansia. Di setiap pemondokan, petugas juga menyiapkan lobi dan lift khusus lansia, serta stiker informasi seputar lansia. Penyediaan konsumsi selama di pemondokan juga menjadi perhatian. Pemerintah memastikan seluruh jemaah mendapatkan kecukupan gizi selama di Tanah Suci. Bahkan, beberapa inovasi dilakukan, seperti pemberian jus buah ataupun bubur cinta lansia. Pengaturan yang sama juga diberikan saat jemaah ada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kelima, pembatasan seremoni penyambutan jemaah lansia sejak di embarkasi dan di Tanah Suci. Ini dilakukan agar jemaah memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Keenam, menggelar bimbingan teknis bagi panitia penyelenggara ibadah haji dengan penekanan pada semangat haji ramah lansia. Selain penanaman nilai, BIMTEK juga diisi pelatihan praktis, penanganan jemaah lansia dan risti,
baik dari aspek kesehatan, perlindungan, dan lainnya. Selain penguatan BIMTEK, tahun ini juga dilakukan penambahan petugas yang disiapkan secara khusus untuk melayani lansia. Ada bidang layanan lansia dalam struktur PPIH. Petugas pada sektor khusus Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga ditambah. Demikian juga dengan tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah atau PKP 3JH. Semua berjibaku menyukseskan haji ramah lansia. Bahkan, tahun ini adalah kali pertama digelar safari lansia. Sebanyak 129 jemaah lansia dan disabilitas dibawa dengan 5 bus dan 1 koster pada tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mereka didampingi 55 petugas untuk menjalani safari wukuf di Padang Arafah. Setelah itu, mereka kembali ke hotel transit. Untuk lontar jumroh dan tawaf ifadah, PPIH siapkan petugas sebagai badal dalam pelaksanaannya. Ketujuh, mengedukasi jemaah lansia agar tidak memaksakan diri, termasuk memberikan pemahaman tentang berbagai alternatif kemudahan dalam ibadah haji. Setiap orang punya keterbatasan, dan menyadari keterbatasan diri itu penting, termasuk saat beribadah haji. Kedelapan, melibatkan jemaah haji lainnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap jemaah lansia. Kepedulian antar jemaah adalah kunci. Kesembilan, menjalin sinergi lintas pihak dalam penyediaan kursi roda. Kursi roda menjadi sarana penting bagi lansia. Tahun ini, penyediaan kursi roda dibantu oleh beberapa pihak, di antaranya pengurus Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga Badan Amil Zakat Nasional. Semua bersinergi dalam semangat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, terutama mereka yang lansia. Seluruh ikhtiar ini merupakan upaya kami mewujudkan layanan penuh cinta dalam haji ramah lansia.